Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Evelyn, kelas 1B, jurusan Pendidikan Nonformal. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran melalui animasi. Video animasi ini berjudul Konsep Bakat dan Minat. Dibuat guna memenuhi mata kuliah Pendidikan Psikologi dan Bimbingan. Halo anak-anak, selamat siang. Jangan lupa ya, hari ini kita ada kelas. Ibu akan memperdalam dan menjelaskan materi tentang konsep bakat dan minat. Definisi bakat dan minat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan definisi bakat dan minat, Ibu akan memberitahu dulu nih bahwa sejak manusia dilahirkan, manusia sudah diberkahi dengan otak, akal, dan beragam bakat yang dimiliki dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, haruslah kita mengembangkan bakat yang ada di dalam diri kita. Dalam mengembangkan bakat, haruslah dengan minat yang tinggi, upaya memberikan dorongan untuk melakukannya dengan lebih giat dan lebih baik lagi. Bakat dalam bahasa Inggris sering disebut dengan kata talent, yang berarti kemampuan alami seseorang yang luar biasa akan suatu hal atau kemampuan seseorang yang di atas rata-rata kemampuan orang lain akan sesuatu hal. Minat secara bahasa diartikan dengan kesukaan, kecenderungan hati terhadap suatu keinginan aktivitas atau hak tanpa ada yang menyuruh. Minat adalah suatu proses pengembangan dalam percampuran seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diinginkan atau diminatinya. Tujuan pembelajaran konsep bakat dan minat adalah supaya kita dapat mengetahui apa sih bakat dan minat itu, bagaimana cara kita untuk menemukan bakat terpendam kita, dan mencari tahu minat kita akibat rangsangan lingkungan, serta berkaitan dengan perubahan atau pembentukan tingkah laku diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat siswa: yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga memiliki minat yang tinggi. Aspek-aspek minat: yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang merupakan sikap kesadaran individual, perasaan senang, arah kepentingan individu, adanya ketertarikan yang muncul dari dalam diri, dan berpartisipasi terhadap apa yang diminati. Contohnya itu, seorang siswa suka membaca buku, maka siswa itu akan menunjukkan aktivitasnya, akan menunjukkan antusiasnya untuk sering membaca buku. Tahapan atau prosedur yang harus kita lakukan dalam mempelajari konsep bakat dan minat adalah dengan mengenali jati diri kita terlebih dahulu, mengenali bakat kita, dan menentukan minat kita. Artinya, apa sih kegiatan atau aktivitas yang kita sukai, lalu kita kembangkan dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bakat dan minat diri kita. Kelebihan atau manfaat yang kita dapat dalam mempelajari konsep bakat dan minat adalah: yang pertama, kita dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana cara-cara mengembangkan bakat serta mencari tahu minat kita. Yang ketiga, kita dapat mengetahui aspek-aspek atau faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bakat dan minat kita. Yang keempat, membantu kita dalam mengenali diri kita sendiri. Yang kelima, dapat membantu kita dalam mempersiapkan masa depan. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.